Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan akan menyajikan video dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Mustafa dari SD Negeri 1 Sugihan sebagai observer. Saya Krismawati dari SD Negeri 3 Depok sebagai coach. Saya Rina Wahyuningrum dari SD Negeri 3 Kenteng sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Risma. Selamat pagi Bu Risma. Selamat pagi Pak Ali. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah Pak Ali, saya sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Bu. Yang utama sehat Bu ya. Bu Risma, Sekali. hari ini saya hari ini Bu Risma mau ada kegiatan coaching ya. Betul sekali Pak. Makanya saya tuh pengen sekali ketemu Pak Ali. Itu ya Bu ya. Oke, siap Bu Risma. Sebelumnya nih, saya akan bertanya kepada Bu Risma. Begini Bu Risma, sebelum coaching Bu Risma dimulai, nanti kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Dalam kegiatan coaching kita tentunya yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini, tentunya si coach dan coachee itu akan saya amati. Nah, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum sesuai dengan alur delta. Kemudian bagaimana Bu Risma memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya tersebut. Jangan sampai lupa, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching juga, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Pak, memang dalam melakukan coaching nanti saya akan berusaha menerapkan prinsip-prinsip dari coaching sendiri, terus alur kita akan saya lakukan. Nah, untuk selanjutnya Bu Risma, yang ingin saya tanyakan itu kompetensi apa sih yang ingin Bu Risma kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya itu adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Berarti present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, begitu ya Bu Risma. Nah, untuk selanjutnya kompetensi mana yang ingin Ibu Risma kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi dalam kegiatan coaching kali ini Bu? Iya nih Pak Ali, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yakni mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi tujuan saya nanti agar mampu mengembangkan coaching dalam menemukan solusinya sendiri nih Pak Ali. Oh ya. Kemudian yang terakhir Bu Risma, ketercapaian indikator yang bagaimana yang Bu Risma inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coach saya nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dia punya. Oh gitu. Demikian dulu ya Bu Risma ya. Tadi sudah kita banyak ngobrol sebelum Bu Risma melakukan coaching kepada coachee. Semoga nanti pada waktu Ibu Risma melaksanakan kegiatan coaching nanti bisa terlaksana dengan baik. Sekarang untuk praktek kali ini silahkan Bu Risma melakukan kegiatannya. Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran. Nanti akan saya dampingi begitu Bu ya. Terima kasih Pak sekali atas kesempatan kita. Assalamualaikum Bu Risma. Ya. Selamat siang Bu Risma. Apakah Ibu tadi nyari saya sih Bu? Ya selamat siang Bu Rina. Benar tadi saya cari Bu Rina dan akhirnya saya pesan sama Pak Darto kalau mau ketemu Bu Rina. Saya suruh ke ruangan saya begini loh Bu.
aja lihat Bu Rina sepertinya tuh agak pucat gitu ya, nggak super semangat ya, nggak seperti biasanya loh. Ada apa ini Bu Rina nih? Mohon maaf sebelumnya ya Bu. Jadi saya mengganggu waktunya Ibu malah. Nggak apa-apa, lanjut saja Bu. Relax saja kita ngobrol, nggak usah ada beban. Ngobrol. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya kemarin Bu. Tapi saya bingung mau curhat sama siapa, takutnya Bu Risma itu marah sama saya Ibu. Kenapa harus marah ya? Dengan saya hati Bu. Kira-kira kalau saya bisa meringankan beban Bu Rina, nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Rina? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi kemarin. Masalah apa ya? Bu Rina bisa ceritakan ya pelan-pelan saja. Mau Bu Rina? Mungkin bisa saya bantu. Ibu ingat enggak Bu, beberapa hari yang lalu itu kan pengawas melakukan supervisi di kelas gitu. Nah, di waktu supervisi itu saya mendapat teguran Ibu dari pengawas. Apa Bapak pengawas sudah bercerita dengan Ibu masalah itu? Oh, jadi masalah supervisi pengawas kemarin ya. Bapak pengawas tuh nggak cerita apa-apa sama saya ya. Tapi sebenarnya ada apa sih Bu Rina? Lalu apa yang membuat Bu Rina ini dapat teguran dari pengawas? Tolong saya dikasih tahu Bu Rina. Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Nggak serius ya, maksudnya nggak serius yang bagaimana Bu Rina? Jadi pengawas itu mengkritik saya Bu, jadi mengkritik tentang proses pengajar saya ketika di kelas kemarin Ibu. Iya. Jadi karena dikritik itu saya merasa sedih dan akhirnya kurang bersemangat Ibu. Oh, jadi proses belajar yang bagaimana ya Bu Rina? Ini saya belum ada gambaran nih. Eh, apakah Ibu nggak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai kritikan itu bisa membuat jenengan nggak bersemangat? Coba jenengan ceritakan aja kronologinya gimana biar saya tahu. Jadi beliau itu sepertinya keberatan Ibu waktu saya mengajar. Karena saya itu ketika mengajar tidak memakai buku teks Ibu. Oh. Jadi bagaimana tanggapan Bu Rina dengan respon pengawas tersebut? Sejujurnya saya itu menyampaikan kepada beliau Ibu kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber. Jadi menggunakan media elektronik, kemudian menggunakan alat peraga yang bisa mengacu pada kurikulum yang kita gunakan Ibu. Jadi saya sampaikan seperti itu kepada beliau, tapi sepertinya beliau malah merasa tersinggung Ibu dengan perkataan saya. Jadi masalahnya begitu nih. Selama ini apa Bu Rina itu yang ingin lakukan ketika belajar mengajar itu apa sih? Seperti yang saya ceritakan tadi Ibu, jadi saya itu menggunakan berbagai sumber dalam pembelajaran di kelas saya. Biasanya anak-anak itu saya ajak menonton video, kemudian saya itu menggunakan media interaktif seperti itu Ibu. Dan anak-anak itu biasanya senang dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Tapi ketika kemarin pas supervisi itu saya memang tidak menggunakan media seperti itu Ibu. Oh, jadi ini nih. Mengapa Bu Rina tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Ibu. Siswa juga termotivasi, kan juga sudah mengacu pada kurikulum juga Ibu. Sebenarnya yang jenengan lakukan, Bu Rina lakukan itu sudah bagus ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Sepertinya yang kita ketahui ketika menghadapkan dengan karakter siswa yang berbeda-beda itu ya Bu ya. Dan cara belajarnya pun siswa itu juga berbeda-beda, betul begitu Bu Rina? Betul juga sih Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang kurang maksimal Ibu dari pembelajaran yang saya lakukan. Nah itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bu pengawas kemarin seperti itu, agar Bu Rina itu menggunakan sumber belajar yang relevan ya, terkait dengan sumber belajar dari teks buku tadi ya. Selain media-media tersebut yang sudah dipakai itu apa ya Bu Rina ya? Saya pikir ada beberapa juga Ibu yang dipakai. Saya bisa memanfaatkan buku teks,
dan saya kombinasikan dengan media-media yang nyata, bisa memasukkan juga dalam Canva ataupun PPT Ibu ketika di kelas. Jadi ada Canva, PPT. Oh, itu seperti slide pembelajaran ya. Iya, Ibu. Setelah Bu Rina bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Rina setelah kita nih ngobrol-ngobrol gini ya? Jadi jujur ya Bu, terus terang beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman sebenarnya Bu. Ya. Saya menjadi resah dan di rumah itu menjadi kepikiran terus Ibu dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Ibu. Lalu apa yang membuat Bu Rina ini sangat merasa nggak nyaman selama ini ya? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas tadi menyampaikan hal tersebut Ibu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika dapat saya simpulkan nih ya Bu Rina ya, yang membuat nyaman tidak nyaman Bu Rina ini adalah saat supervisi itu ya, karena Bu Rina tidak menggunakan buku teks pembelajaran sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas ini mengingatkan Bu Rina, memberi argumen, sehingga hal itu membuat pengawasnya merasa tersinggung. Jadi jika saya dapat simpulkan Bu Rina, yang membuat Bu Rina itu merasa nggak nyaman, nggak enak hati saat supervisi itu ketika Bu Rina nggak memakai buku teksnya, kemudian Pak pengawasnya mengingatkan. Jadi Bu Rina sudah menjawab dengan argumen-argumennya Bu Rina, ya, tapi layaknya itu pengawas juga merasa tersinggung, sehingga Bu Rina itu ketakutan apabila nanti kedepannya akan menghambat karirnya Bu Rina atau masalah-masalahnya akan timbul setelah ini gitu nih Bu. Iya Bu, jadi saya itu takut Bu, kira-kira nanti saya dipanggil apa tidak ya Bu oleh Bapak pengawas. Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bu Rina bisa refleksi diri lah, mempersiapkan diri jika nanti dipanggil oleh Pak pengawas, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangatnya Bu Rina dalam mengajar. Dan nanti kalau dari pengawas hanya menyampaikan pada saya juga akan menjelaskan bahwa sebenarnya Bu Rina itu mengajar menggunakan berbagai media, tidak hanya dengan buku teks. Jadi apa yang akan dikritikkan oleh Pak pengawas akan menjadi semangat-semangat tersendiri oleh Bu Rina. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu, semoga tidak menjadi masalah untuk kedepannya nanti. Iya, nggak apa-apa. Nah, dari apa yang sudah Bu Rina sampaikan, rencana Bu Rina sendiri itu apa ya nanti untuk kedepannya? Jadi begini Bu, saya ini berniat menemui beliau Ibu untuk membicarakan hal ini. Jadi mungkin beliau memberikan nasihat dan nantinya saya akan minta maaf kepada beliau Ibu tentang permasalahan kemarin ketika pembelajaran di kelas itu. Jadi jangan nanti akan menemui Pak pengawas. Ya, ya bagus sekali Bu Rina, malah berani untuk menemui Pak pengawas. Lalu apa ada hal yang lain yang kira-kira selain menemui Pak pengawas, ada hal yang lain bisa dilakukan oleh Bu Rina? Iya Bu, jadi saya akan berusaha memperbaiki dan mengembangkan media yang saya gunakan, sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu. Nah, begitu ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar itu yang sudah diterapkan, yang sudah baik, itu selanjutnya bagaimana Bu Rina? Untuk pembelajaran selanjutnya itu saya akan memakai buku teks itu untuk sumber belajar utama. Ya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman Ibu dengan cara tersebut, dengan memilah dan mengelompokkan kebutuhan belajar anak Ibu. Langkah-langkah yang Bu Rina itu sebenarnya sudah tepat sekali ya, sudah tersusun dengan seksama. Tapi gini, saya setuju dengan ide-ide jenengan ini. Syukurlah Ibu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Ibu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir sih Bu, takutnya salah langkah Bu. Alhamdulillah, syukur ya Bu Rina sudah lega dari apa yang sudah direncanakan, komitmen yang sudah dicanangkan. Semoga ini lanjut untuk
jalannya rencana itu bagaimana? Nggih? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya nantinya Bu mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas Bu tentang penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Jadi ini menjadi refleksi buat jenengan ya. Lalu apa dukungan yang dibutuhkan agar Bu Rina nanti bisa melakukan komitmen-komitmen yang sudah jenengan utarakan tadi? Itu juga masih dalam pikiran sebenarnya sih Bu. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun. Kemudian saya juga akan bersama-sama mengingatkan dan saling berkolaborasi. Itu ide bagus sekali nih. Semoga apa yang sudah direncanakan segera diselesaikan, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman atau takut ke depannya mau gimana ya Brina ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sudah mendengar keluh kesah saya dan sekarang saya merasa sedikit lega Ibu. Semoga kita nanti bisa memberikan teladan yang baik ya Bu ya untuk siswa kita. Iya Bu. Amin. Sama-sama Bu Rina. Alhamdulillah saya sudah lega Bu Risma. Maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa ini. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke kelas dulu Bu. Silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Risma. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma, tadi sudah melakukan coaching ngobrol sama Bu Rina ya. Sebelumnya saya pengen tahu nih keterangan dari Bu Risma dari beberapa hal berdasarkan indikator yang ingin Ibu capai. Tadi hal apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching? Ya. Ini Pak Ali, coaching kali ini saya tuh sudah melakukan coaching dengan Alun Tirta. Kemudian di dalamnya itu saya menggali Kuci untuk bisa menceritakan kegelisahan Kuci itu di mana. Kemudian dari kegelisahan itu saya menemukan masalahnya dan Kuci mampu menemukan solusinya sendiri atas masalah yang dihadapi Pak. Ini Bu Risma, dari pengamatan saya, apa yang sudah Ibu Risma lakukan itu tadi sudah baik dan sesuai dengan prosedur dan alur Tirta. Bu Risma juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali cerita dari Koci. Nah, akhirnya pun Koci bercerita tentang masalah yang dihadapinya dan Bu Risma sudah mampu mengarahkan terhadap Koci untuk menemukan solusi yang telah dialaminya. Kemudian kompetensi dari kompetensi dari yang ingin Bu Risma gali, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang telah Ibu lakukan ini apa? Jadi gini Pak Ali, saya tuh akan menjadwalkan rutinnya biar saya tuh lebih menguasai, lebih mahir ketika dihadapkan dengan kegelisahan teman-teman saya atau kegelisahan si coaching yang secara berbeda-beda tentunya. Jadi bisa memberikan pendampingan ketika teman ada yang membutuhkan atau mereka dengan kegelisahan mereka masing-masing gitu loh Pak Ali. Jadi saya bisa mendampingi mereka biar mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi bisa karena terbiasa Pak Ali. Ya. Wah, hebat itu Bu Risma. Terima kasih. Tetap semangat ya Bu Risma ya. Pak Ali. Saya rasa hasil observasi coaching hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita nanti bisa menerapkan dalam segala hal, tentunya yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita. Mungkin bisa kita terapkan pada siswa juga, bisa kita terapkan pada teman siswa juga, sehingga nanti pembelajaran yang dilakukan di dalam pekerjaan kita akan menjadi lebih baik. Kemudian teman kita pun bisa juga meniru apa yang telah kita lakukan. Demikian Bu Risma, ya, saya rasa untuk kali ini cukup dan sudah melakukan coaching dengan baik, sehingga
Bu Risma dan Bu Rina juga sudah menemukan solusinya, tinggal bagaimana melaksanakannya. Semoga bisa tercapai apa yang menjadi tujuannya. Terima kasih Bu Risma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.